Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua di seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini kami tim podcast dari Siap TV Indonesia berada di Taman Selekta Kota Batu, yang mana Taman Selekta ini menjadi sebuah ikon tujuan pariwisata sampai tingkat nasional maupun internasional. Banyak turis yang sudah berkunjung di Kota Batu. Senyaman dengan itu, kami dari tim podcast juga mau mengangkat tema dengan menyongsong pariwisata Kota Batu mendunia. Bagaimana nanti persiapan Kota Batu yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Dan hari ini ada Dinas Pariwisata Kota Batu, Bapak Arif Al-Siddiq. Sehat Pak Arif ya? Sehat. Dari Dinas PUPR sebagai pejabat teknis yang mendukung adanya pariwisata Kota Batu semakin maju dengan infrastruktur yang ada nanti bisa disampaikan. Untuk itu pemirsa, senyaman dengan menjemput HUT Kota Batu menyongsong hari ulang tahun Kota Batu yang ke-23 2024 ini, tak terasa kita Kota Batu sudah berumur 23 tahun. Tapi di dalam 23 tahun ini luar biasa peningkatan pariwisata, kunjungan wisatawan Kota Batu sudah bisa mencapai hampir 10 juta wisatawan yang masuk di Kota Batu. Maka dari itu kami mengundang dari Dinas PUPR Kota Batu yang diwakili oleh Bapak Eko, Kabid Bina Marga, terus Bapak Arif Al-Siddiq selaku Dinas Pariwisata Kota Batu, dan tak kenal dan tak lupa dan sayang sekali, saya hormat sekali dengan Direktur Utama Bapak Sudut Haryadi, yang mana menjadi nahkoda di Selekta ini semakin maju, banyak destinasi wisata yang sudah dikembangkan di Selekta ini. Tentu pemirsa, sebelum kita ngobrol sejauh itu, kami akan bertanya. Pak Sujud, mohon izin, di Selekta ini Pak Sujud, yang sudah berkontribusi kepada Kota Batu dengan distribusi yang dengan adanya perkembangan di Selekta dari tahun ke tahun bisa sumbangsi besar di Kota Batu. Apa Pak Sujud yang bisa disampaikan kepada khalayak umum dengan jemput HUT Kota Batu ke-23? Monggo. Kalau sumbangsi sih ya memang kita kewajiban ya. Jadi sebagai salah satu tempat usaha di Kota Batu, tentunya ada kewajiban pajak, kewajiban apa yang kita harus penuhi. Kita kan hanya memungut juga, yang memungut doang. Jadi enggak juga kita bayarkan pajak dari kita enggak. Tapi kan memang kita punya kewajiban yang mengenakan pajak, baik ini untuk dalam imigrasi, yang minang hotel maupun makan di restoran besar 10%. Bahkan parkir juga sekarang 10% juga. Kita kewajiban. Tapi intinya bahwa intinya kami dari usaha di sini Kota Batu, jadi inginnya ya iklim usaha ini dijaga dengan baik. Jadi apa ya, semua itu bisa berlangsung dengan baik. Seperti nanti prasarana jalan, terus bagaimana prasarana yang lain-lain, kenyamanan wisatawan Kota Batu tidak terlalu macet. Kalau macet masih mungkin, karena ya kita bayangin aja ketika hari Sabtu Minggu kan misalkan hujan adanya, jadi pasti kemacetan ada. Jadi teman-teman nggak terlalu banyak berlebihan, dan bagaimana penataan pinggir jalan semuanya itu juga dengan bagaimana Dinas Pariwisata ini sekarang lagi gencar untuk promosi ya. Ini kita harapkan sehingga nanti Kota Batu semakin berkembang. Ya, harapannya seperti itu aja. Oke, di sisi lain menjadi Direktur Selekta di Kota Batu ini juga beliau Pak Sujud ini menjadi Ketua PHRI. Bagaimana Pak PHRI di Kota Batu ini kiprahnya, akupansi terkait kunjungan wisata, baik hotelnya maupun dari segi sajian makanannya, juga restorannya. Ini menurut Pak Sujud, pandang Pak Sujud seperti apa sebagai Ketua PHRI? Kalau dari sisi restoran kita memang sudah semakin banyak ya, kafe baru bertumbuhan munculan. Sedangkan permintaan atau demand dari masyarakat itu masih cukup bagus untuk kafe dan restoran. Ya, tapi untuk hotel ini kelihatannya sudah mulai stagnan, jadi mulai tidak ada pertumbuhan dari okupasi nasional. Kita melihatnya ini sebuah masalah bukan hanya di Kota Batu tapi ini nasional. Jadi secara nasional kita kelihatan ada penurunan daya beli masyarakat. Bahkan kalau secara kita di Kota Batu masih inflasi, tapi secara nasional di beberapa bulan terakhir ini kan inflasi, sudah ada penurunan. Jadi kan
Ya kita dibantu masih untung, masih ada kita masih kena inflasi, jumlahnya rendah tapi inflasi. Tapi untuk kota lain di seluruh Indonesia ini sudah deflasi, jadi benar-benar ini memang mengurangi daya beli masyarakat. Jadi kita masih bertahan dengan okupasi seperti tahun lalu masih turun. Oke pemirsa, itu tadi yang bisa disampaikan oleh Ketua PRD Kota Batu, Pak Sujud Hadi. Cuman tadi ada yang saya garis bawahi, macet itu suatu keniscayaan di sebuah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Macet artinya ada sesuatu hal objek, yang mana kalau di kota wisata ini berarti pariwisata atau wisatawan mengantarkan uang, menghabiskan uang di Kota Batu, seperti itu. Makanya ini kalau macet itu suatu keniscayaan yang mana itulah dinamikanya. Untuk itu coba saya akan bergeser lagi Pak Sujud menuju kepada Bapak Arifah Siddiq selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu. Mohon izin Pak Arifah Siddiq, dengan gebarnya destinasi wisata di Kota Batu, baik itu yang mandiri maupun ada yang dibinaan oleh Dinas Pariwisata, ada Seleta, ada Jantipa, dan ada lainnya. Sudut pandang Pak Arifah Siddiq, peningkatan destinasi wisata Kota Batu seperti apa Pak? Sudah dikembangkan hingga sampai saat ini? Oh iya. Ya, terima kasih. Kota Batu ya, Kota Batu sudah menasbihkan diri sebagai kota wisata dan ini adalah strategi yang luar biasa. Tentunya dengan kolaborasi dan inovasi dengan seluruh kalangan, khususnya para pelaku industri pariwisata. Dan kita sudah data, kemudian manfaat, plasma dari pengembangan pariwisata ini betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Batu. Makanya saya kira adalah pilihan yang tepat pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dan pelaku industri pariwisata menasbihkan diri sebagai kota wisata. Dan salah satu indikator dari keberhasilan strategi pengembangan sektor pariwisata yang luar biasa di Kota Batu adalah pertama tentu kunjungan wisata. Nah, kunjungan wisata pasca COVID-19 terus meningkat, dan itu adalah buah dari kolaborasi, kerja keras, inovasi dan kreasi dari teman-teman pelaku industri pariwisata dan juga support dari pemerintah. Tahun 2023 kemarin kunjungan wisata kita sudah mencapai 10.116.000 kunjungan wisata yang hadir. Itu pun kita menghitung dari mereka yang hadir di hotel, hadir di objek wisata. Kita ditarget di tahun 2024 ini antara 11 juta sampai 12 juta. Oleh karena itu kita harus melakukan terus support dan fasilitasi kepada teman-teman pelaku industri pariwisata. Di samping Dinas Pariwisata itu sendiri melakukan upaya-upaya yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia khususnya di pelaku wisata, kemudian juga meningkatkan event-event dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Juga yang tidak kalah pentingnya promosi secara masif. Memang kita tahu bahwa sudah luar biasa objek wisata, hotel yang sudah dikembangkan oleh sahabat-sahabat pariwisata Kota Batu yang luar biasa. Tapi kiranya itu belum cukup. Jadi kita harus terus melakukan kreasi dan inovasi. Antara lain dengan event, kemudian mendorong investasi-investasi di sektor pariwisata ya, terutama yang berbasis alam, berbasis desa wisata, dan alhamdulillah ini makin tahun makin bagus ya trennya ya. Di 1-2 tahun terakhir ini tren kunjungan wisata meningkat yang mereka hadir di objek-objek wisata alam, objek-objek wisata desa dan sebagainya. Ada pelaku wisata mengembangkan konsep layanan wisata di alam terbuka ya, ada glamping, ada outbound dan sebagainya. Kemudian ada sport tourism, ada off-road dan macam-macam, itu luar biasa. Dan kami dari pemerintah tentu memudahkan mereka untuk melakukan usaha itu. Terus kita kawal, dan manakala membutuhkan fasilitasi dari pemerintah,
baik itu perizinan, akses pengembangan, pemanfaatan sarana prasarana lingkungan, air, kemudian juga area-area yang ada di kawasan hutan dan sebagainya itu kita permudah. Tapi tetap ada pengendalian tata ruang dan sebagainya. Nah, kami juga terima kasih kepada pertama kepada pelaku industri pariwisata yang dimotori oleh Pak Sifat. Kebetulan beliau ketua Forum Industri Pariwisata Kota Batu yang sangat kompak, sangat solid dan selalu komitmen untuk kesinambungan pariwisata Kota Batu di masa yang akan datang. Di samping itu kepada pemerintah kota, Pak Wali Kota yang selalu support, kemudian juga dinas-dinas terkait, khususnya dinas PUPR yang juga turut serta secara konkret memfasilitasi, memperindah, juga mengembangkan aksesibilitas ke objek-objek wisata, misalkan jalan, kemudian PJU dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Makanya kami yakin dengan kolaborasi yang hebat ini, Batu di masa yang akan datang akan menjadi objek wisata yang lebih hebat lagi dan tentu akan diminati oleh wisatawan khususnya dari mancanegara. Kira-kira seperti itu. Oke Pak Arif, mungkin ada tambahan lagi yang bisa kami tanyakan, bisa diungkapkan kepada pemirsa semua, bahwa dengan laju kunjungan wisata yang notabene nanti ada target sampai 11-12 juta di tahun 2005 nanti Pak. Artinya apa? Kota Batu ini berkembangnya lajunya peningkatan kunjungan ini sampai bisa dikatakan wisata Kota Batu mendunia. Nah, tidak lepas dari dukungan dinas teknis seperti PUPR maupun dinas lainnya dan masyarakat juga dari Pak Arif. Kira-kira seperti apa pasarnya Kota Batu lah yang dijual itu sampai tingkat kemana sekali bisa dijelaskan? Edukasinya, masyarakat SDM-nya itu sampai bisa dijual sampai kemana? Eropa atau kemana Pak? Iya, jadi saya kira strategi marketing pariwisata Kota Batu kita lakukan secara masif. Kita kerjasama dengan hampir 16 media massa ya, ada media sosial, juga ada televisi, juga ada media-media yang lain, termasuk juga secara insidentif dengan teman-teman influencer ya dan sebagainya. Itu bisa mempromosikan pariwisata Kota Batu yang luar biasa ini. Target nasional untuk kita tahukan bagaimana kita bersama dengan dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi. Event-event kita ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari event level Jatim regional, termasuk juga dengan Kementerian Pariwisata. Kerjasama antar daerah di Indonesia ya kita lakukan. Di samping itu kampanye pariwisata Kota Batu sudah kita lakukan secara internasional, ya sampai melalui media masyarakat ya, media global, yang mana media ini tentu dengan akses teknologi informasi dan sangat luas. Di samping itu kita masuk ke organisasi Asia Pasifik ya, tourism promosi organisasi ya, yang pusatnya di Busan, Korea Selatan, yang mana melalui lembaga ini kita secara gencar mempromosikan potensi-potensi pariwisata kita. Pariwisata kita sangat luar biasa ya. Mungkin kita sudah mengenal ya bagaimana wisata buatan di Kota Batu setelah Jatim Park ya, yang sudah internasional. Ada kebun binatang yang mana di sana disajikan, kita bisa menonton, bisa berinteraksi langsung dengan berbagai macam satwa yang tentu dari seluruh benua yang ada di sana. Kemudian juga objek lain yang ada di Jatim Park ini kelas internasional yang kita tahu. Bahkan hotel-hotel kita ini sudah mendapatkan sertifikat atau penghargaan secara internasional. Salah satunya ada Singgasari. Ini sudah luar biasa. Kalau kita ini sudah beberapa kali mendapatkan sertifikat terbaik nasional ya. Jadi saya kira ini buat kreasi inovasi dari kita semua. Jadi ada beberapa hotel lain yang juga sudah mendapatkan penghargaan apresiasi secara internasional di samping Singgasari.
banyak hal yang sudah kita dapat. Kami berkomitmen terus mengembangkan. Saat sekarang ini kami sudah memfasilitasi ya satu destinasi baru yang ada di Taman Hutan Raya. Itu konsep yang sangat luar biasa dan digagas di sana. Kemudian juga ada di beberapa titik rencana-rencana pengembangan kawasan wisata baru. Saya kira ini kita semua pelaku industri pariwisata, khususnya masyarakat, itu akan mendapatkan manfaat dari itu. Di samping lapangan pekerjaan, plasma ekonomi dan sebagainya akan berdampak di situ. Tapi kami terus mendorong bahwa daya tarik yang akan dikembangkan harus punya level tersendiri. Ya. Dan alhamdulillah ini investasinya juga luar biasa. Kami mendengar langsung tidak kurang 100 miliar, akan lebih dari situ. Itu padahal itu adalah investasi wisata yang berbasis alam. Jadi kita memang mendorong itu, di samping kita terus mempertahankan kelestarian Kota Batu yang ada di titik nol Sungai Berantas, dengan keindahan alam di pegunungan dan sebagainya, ini harus kita pertahankan. Makanya pendekatan pariwisata kita adalah pendekatan pariwisata yang ramah lingkungan, yang tetap mempertahankan kelestarian. Di samping juga kita mengeksplor potensi bunga, hortikultura dan juga pepohonan khas Batu ini harus terus kita pertahankan dan kita kembangkan. Nah, dan ini saya yakin akan terus meningkatkan daya tarik tidak hanya wisatawan Nusantara tapi juga masyarakat. Siap. Nah, luar biasa pemirsa. Itu tadi ada rencana juga planning ke depan yang mana pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata ada gagasan baru, ada inovasi baru di Berantas yang mana akan bisa mendatangkan devisa pendapatan yang cukup besar nanti. Tapi di Kota Batu ini memang tidak punya pantai. Tidak kalah pentingnya dengan Bali. Bali punya pantai, tapi di Batu punya jual view pemandangan gunung, bukit yang bagus. View yang bagus ini menjadi daya tarik wisatawan mancanegara itu hadir di Kota Batu, Pak. Seperti itu. Itu pemirsa. Maka dengan keberhasilan Kota Batu di Dinas Pariwisata, terutama apapun pelaku wisata dan lainnya di Kota Batu, mendorong akan meningkatkan PAD daerah Kota Batu. Tapi tidak lepas dari semua pihak, maka semua perlu dukungan, terutama di dinas terkait. Ini kalau sudah bilang macet, itu sebuah keniscayaan. Saya akan bergeser ke Dinas Pupr Kota Batu. Selamat sore Pak Eko. Gini Pak Eko, bagaimana untuk ke depan inovasi dan pendukung sebagai kota pariwisata yang akan mendunia di Kota Batu ini? Seperti apa nanti Dinas Pupr mempersiapkan segala apa itu kemacetannya, apa itu pelebaran jalan, jembatan, atau infrastruktur yang lain? Seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak. Saya akan sampaikan, memang kalau kita bilang kemacetan itu suatu kejadian, tapi penanganan masalah itu suatu tanggung. Bagi kami, Dinas Pupr Kota Batu akan selalu senantiasa melakukan segala upaya sehingga kemacetan yang menandakan suatu kota itu maju itu dapat kita berikan suatu solusi. Dari tahun 2021 kami sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan beberapa kemacetan yang terjadi di Kota Batu, yaitu dengan cara membangun beberapa jalan tembus. Jalan tembus kami yang kita bangun dari tahun 2021 sampai dengan sekarang itu hampir sepanjang 10 kilo. Dan itu dapat kami apresiasi kepada masyarakat Kota Batu bahwa kami dalam membangun jalan itu mendapat dukungan yang banyak dari masyarakat. Artinya apa? Pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembebasan jalan itu mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari masyarakat Kota Batu. Selain dari pelebaran jalan yang kita lakukan dan pembangunan jalan tembus, kami juga membangun beberapa fasilitas di mana fasilitas itu dapat kita jadikan sebagai penambah ikon atau menambah daya tarik wisata. Salah satunya kami membangun beberapa pedestrian trotoar yang kami bangun tahun kemarin 2023 kami sudah mulai membangun beberapa trotoar di mana trotoar yang kami bangun ini mempunyai daya tarik sendiri. Artinya apa? Trotoar ini kami desain supaya masyarakat yang datang ke Batu ini tidak hanya menggunakan kendaraannya,
untuk mengelilingi Kota Batu, tapi dia menggunakan pedestrian atau trotoar ini sebagai tempat untuk aksesibilitas mereka menikmati Kota Batu. Ya. Artinya apa? Kita bangun trotoar ini dengan nyaman mungkin. Kita bikin namanya solusi dengan stand konkret, lalu kita lapisi dengan fosfor itu, sehingga kita harapkan ketika malam hari keberadaan fosfor yang kita bangun itu dapat memancarkan keindahan itu sendiri bagi masyarakat, sehingga dapat dinikmati dengan baik. Di samping itu juga kami ada beberapa rencana. Memang kemarin kami bersinergi dengan kementerian, artinya kami melakukan beberapa proposal untuk melakukan beberapa pembangunan. Dan alhamdulillah di tahun ini proposal yang kami sampaikan kepada pemerintah kementerian dan pusat itu banyak bersambut, Mas. Yaitu adanya realisasi pembangunan Jalan Insinyur Soekarno. Dan juga nanti ada revitalisasi untuk di kawasan Sultan Agung. Artinya di kawasan ini nanti kami bikin senyaman mungkin seperti yang kami lakukan di Jalan Panglima Sudirman. Lalu juga kami ada keinginan supaya ikon baru yang ada di pusat pasar besar Kota Batu yang baru itu, yang kami itu kita pasang yang namanya underpass. Nah, nanti kami inginkan supaya nanti wisatawan itu, kalau misalkan cita-cita kami ini itu keinginan kami yang namanya kereta gantung itu dapat realisasi. Nanti itu kalau realisasi, nanti kita bikin aksesibilitas dari pasar menuju terminal, sehingga terminal yang dulunya mati suri ya orang bilang itu dapat berkembang kembali. Lalu ada satu lagi, Mas, di kawasan Batu Giri Purno, kami juga itu ingin membangun suatu flyover di sana, karena di Batu Giri Purno, di Batu Giri Purno itu kan banyak terjadi rawan kecelakaan di sana. Namun ada beberapa kendala yang kami temui di sana. Artinya apa? Di kawasan tersebut ada dua kewenangan, yaitu pemerintah Kota Batu sendiri dan pemerintah Kabupaten Malang. Sehingga kami kemarin sempat berdiskusi dengan Pak Korwil, ya, lewat Korwil Malang lewat provinsi, di mana memfasilitasi ini apakah proyek nantinya itu akan ditangani oleh provinsi atau dari pusat, sehingga tidak ada perbedaan antara Batu sama Kabupaten Malang, sehingga nanti flyover ini dapat dinikmati oleh kedua belah daerah tersebut. Mungkin seperti itu. Siap. Berarti kalau berbicara flyover itu kita ambil contoh seperti di Pandarjo Kalilarang dulu ya. Dulu waktu itu beloknya agak sulit, sekarang udah strut, gitu aja udah nyampe ya. Oke, Pak Eko, dengan pendukung fasilitas di bidang teknik, khususnya untuk menjemput kota wisata mendunia ini, jelas pasti ada inovasi baru, ada pembangunan baru yang mana kalau saya lihat dari dalam kacamata saya ini, Jalan Panglima Sudirman sudah cantik banget, sudah lebar, trotoar juga di Jalan dari Sartika, Jalan Patimura, dan sampai di mungkin Jalan Diponegoro ya. Ini sudah masih proses, juga di Brosem, masih proses pembangunan. Ini udah lebar karena itu jalur jantung kota yang mana notabene numpuk kendaraan di situ. Ini luar biasa, PUPR Kota Batu mendukung pariwisata Kota Batu bisa mendunia. Tapi tidak lepas dengan itu saja, akhirnya didukung dengan namanya APBD yang besar. Nah, mungkin Kepala Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata dengan yang lainnya ini tidak kolaborasi dengan kementerian atau dinas terkait dari provinsi. Hal ini mungkin mendukung dengan suksesnya pariwisata Kota Batu ini tak lepas dari semua pihak. Tentunya seperti itu, Pak Arif ya. Untuk kata-kata atau kalimat yang mengedukasi, saya bergeser ke Pak Cucu dulu. Pendek aja, Pak. Apa, Pak, kata-kata mutiara emasnya mendukung kota wisata Batu bisa mendunia? Seperti apa, Pak Cucu? Bisa disampaikan, monggo. Memang tidak mudah ya. Kalau kita secara nasional sih, Kota Batu ini sudah sudah level atas, level atas. Lalu kemudian kan banyak infrastruktur yang memang kita mendapat seperti kayak semuanya, dan juga bagaimana sambutan dari masyarakat itu membuat mereka nyaman. Karena memang sulit mengujar Bali itu yang luar biasa. Karena kita kalau kapan itu yang kita
Bali itu lengkap. Ya. Jadi mulai dari yang tinggi seperti dari Gunung Agung sampai itu yang danau, kalau di Bali itu yang danau itu kan masih tinggi ya, Bedugul. Terus sampai turun pantai berapa puluh pantai juga. Dan bagaimana seniman internasional kali Bernyoman Warten buat Gabriel Sering itu kan luar biasa banget. Jangankan kita orang asing pun akan mesti terpukul dengan keilmuan dari tempat. Jadi yang banyak, tapi saya yakin kita bisa. Karena secara nasional kita sudah papan atas, kita sudah lumayan di lapisan atas untuk nasional. Tapi untuk membangun itu kita masih bisa lagi, yaitu bagaimana guiding mereka dan bagaimana semua kelengkapan kita standarnya benar-benar nasional. Dan jangan sampai jadi kesalahan di Bali. Jadi banyak dulu ternyata orang mulai ngekos gitu. Jadi bukannya di hotel lagi. Saya nggak ingin. Kita dari PRI Batu, dari Pasipa yang ngelaut, dan jangan sampai menunggu lama di tempat tapi ternyata ngekos dia nyewa. Terus ada lagi tren baru lagi sekarang itu dulu menyewa villa, terus dia sewakan lagi. Dia menyewa itu nyewa beberapa tahun, terus sewakan lagi dijual lagi. Nah, kita nggak ingin ekses samping itu yang kita ingin. Jadi langsung ya. Nah, bukan langsung. Jadi kita ingin benar-benar kita sedia mengusahakan dan tamu itu benar datang menyewa kita gitu. Nggak harus orang lokal Batu, tapi kalau besar orang lokal Batu itu paling tidak bukan dari orang asing. Jadi kita, insya Allah kita bisa. Saya yakin kita dengan sedikit guiding lagi, peningkatan level lagi, kita bisa menjadi wisata yang kelas dunia. Siap. Pak Arif, mohon izin closingnya untuk apa yang bisa Anda targetkan, apa akan meningkatkan SDM masyarakatnya, apa disekolahkan bahasa Inggrisnya atau gimana, bisa disampaikan langsung pada pemirsa Pak Arif untuk closing. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ya, Kota Wisata Batu ini punya teman-teman pelaku industri pariwisata yang luar biasa ya, komitmen tinggi, kompak, dan intinya mereka punya idealisme yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan sektor pariwisata di semua wilayah, bahkan di semua komponen dan semua lini. Kita tidak pernah atau hampir tidak pernah ya mendengar sebuah rencana program, rencana aksi pembangunan fasilitas pariwisata yang masyarakat di situ menolak, yang masyarakat di situ tidak mendukung. Ini sangat jarang di Kota Wisata Batu, dan mereka selalu memberikan support, memberikan dukungan dan partisipasi. Ini tadi sangat luar biasa. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah Kota Batu ini memiliki kearifan lokal, ya, kekayaan lokal, kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kita ada di ketinggian antara 1000 sampai 3000 meter dari permukaan laut. Udara kita sejuk, gunung-gunung juga memiliki kita sumber mata air yang sangat potensial untuk bisa kita eksplor luar biasa. Ini tentu menjadi sebuah modal kita. Di samping agro, ya, wisata agro atau pertanian dengan konsep kolaborasi dengan pariwisata ya terus berkembang. Makanya saya yakin menuju ke wisata yang mendunia di Kota Batu dikatakan sulit tidak. Sejalan dengan semangat kita, ayo terus kita kompak, berinovasi dan berkolaborasi. Tidak menutup kemungkinan kita harus meniru ya, atau kita harus melakukan katakanlah mengolah ide-ide positif, referensi-referensi yang bagus, tidak saja dari Indonesia tapi juga dari mancanegara yang bagus untuk pengembangan Kota Wisata Batu. Kuncinya adalah kerja keras, kemudian inovasi dan kolaborasi dengan memanfaatkan sumber daya tadi yang saya sampaikan. Semangat teman-teman BRI yang luar biasa, kemudian kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mendukung sektor pariwisata dan kekayaan alam, disupport dengan semangat kerja keras, inovasi, kolaborasi, kemudian juga langkah-langkah konkret untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita punya. Saya yakin kita punya Gunung Arjuna, ya, kita punya Gunung Panderman, kita punya budaya-budaya yang sangat luar biasa. Ya, teman-teman pelaku budaya juga punya komitmen yang tinggi. Saya yakin
dengan terus kita belajar dan berkomitmen seperti saya sampaikan tadi, sangat mungkin dan ini sangat bisa Kota Batu menjadi destinasi wisata yang luar biasa di Jawa Timur, ya, kemudian di Indonesia dan dikenal oleh mancanegara yang luar biasa. Ini terus berkembang kita, terus berkembang dan saya yakin ini berkesinambungan untuk generasi yang akan datang di Kota Batu. Amin. Siap, terima kasih. Oke, Pak Ali. Itu suatu gagasan dan inovasi yang sangat positif untuk kedepannya Batu bisa menjadi entertainment dunia. Tak lepas dari dukungan dari dinas teknis dari PUPR ini menjadi salah satu pilar yang mana orang mau jalan nyantai lebar itu lebih nyaman. Karena orang asing itu kalau sudah jalannya lebih nyantai itu paling diminati dan disukai. Seperti apa Pak Eko closingnya untuk disampaikan? Terima kasih Pak. Ya. Kami dari PPR mungkin akan tetap ya mendukung wisata di Batu, yaitu dengan cara kita menyediakan beberapa fasilitas di Batu, di sebagai blok, lalu kita beri fasilitas nanti untuk pengguna jalan pedestrian itu, lalu kita lengkapi dengan beberapa lampu trotoar, di mana yang kami inginkan barometer tempat wisata untuk tujuan orang tidak hanya di alun-alun saja, namun bisa tersebar sampai ke beberapa ruas jalan kita perindah tadi itu. Dan kami akan berkomitmen terus supaya karena Batu ini kita wisata. Maka kami akan tetap menyediakan beberapa prasarana yang akan mendukung supaya lebih mendunia. Oke, itu pemirsa sementara yang bisa kami sampaikan ngobrol-ngobrol bersama Direktur Srekta dan sekaligus Ketua PRI Kota Batu, Bapak Kadis Pariwisata, Bapak Eko Sidik, dan Kepala Dinas PUPR yang dibagikan Bapak Iko bidang pembangunan infrastruktur yang mana beliau adalah juga ketua di dalam bidang infrastruktur termasuk jalan, jembatan dan sebagainya. Untuk itu pemirsa kami sudah sampai sekian dulu. Ada kurang lebihnya kami moderator Ranto menyampaikan semoga dengan HUT Kota Batu 23 di bulan Oktober 2024 ini, semoga Kota Batu semakin jaya dan menjadi kota wisata yang mendunia. Terima kasih. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.